Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Seton dan kali ini saya akan share terkait dengan video yang terkait dengan ini, menggambar grafik fungsi bernilai vektor seperti yang saya sampaikan di video satunya yang terkait dengan menggambar grafik fungsi bernilai vektor secara manual. Saya akan mencoba untuk menggambar grafik fungsi bernilai vektor menggunakan GeoGebra. Nah, teman-teman, saya akan mencoba untuk menggambar yang ada di sini saja, yaitu nanti teman-teman bisa menggambar sendiri dengan latihannya ya. Oke, jadi yang nanti saya akan gambar adalah pertama ini, fungsi ini. Jadi itu kan 3, dimana ft sama dengan 3 cos t i plus 2 sin t, j berangkat dari 0 sampai 2 pi t-nya. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk membuat slidernya terlebih dahulu. Slidernya itu berarti kita taruhlah namanya A. Ini kita berangkat dari berapa tadi? 0 sampai 2 pi ya. 0 sampai 2 pi itu ketik aja di sini 2 pi. 2 kali pi. Gitu, pi kayak gini. Nah, incrementnya kita ubah dalam bentuk biar lebih halus aja. Pergerakannya adalah per 0,001. Nah, ini tadi 2 pi kita berubah jadi 6,283 dan seterusnya. Karena pi-nya kan sama dengan 3,14, maka dia berubah jadi seperti ini gitu ya. Oke, dan nah, ini udah kayak gini. Ini biar kita bisa ubah-ubah, maka kita geser aja sini ujung. Nah, biar asik ya. Biar enak dipandang. Nah, kalau udah gini kan mau kita ubah-ubah aja tetap gerak di situ. Kalau kita udah fix object. Oke. Berikutnya, sekarang kita akan mencoba untuk menggambar menggunakan konsep tracing terlebih dahulu sebelum kita menggambar fixnya. Tracing itu artinya nanti kita menentukan sebuah titik, habis itu slider ini kita gerakkan, maka dia akan membentuk kurva yang kita maksud, gitu. Oke. Nah, sekarang kita punya titik, misalnya titiknya A. A sama dengan tadi kan ada 3 cos B A, 2 sin A. Nah, titiknya di situ. Nah, setelah itu kita bikin vektornya. Ya sudah, vektornya berarti U sama dengan A. Oke, seperti itu vektornya. Nah, bagaimana cara menggerakkannya? Karena kita mulai dari 0. Ya, ini kita mulai dari 0. Kita berangkat dari 0, maka terus ini kita klik trace. Maka kita akan tahu arahnya kemana. Kalau ini kan tadi arahnya dari sini, dari 3 ke sini ya. Nah, kita akan buktikan arahnya seperti itu. Oke. Kita akan animation on. Nah, seperti ini nanti gerakannya. Oke. Seperti itu nanti gerakannya. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah titik-titik vektor yang terbentuk gitu. Kalau kita berangkat dari slide yang pertama tadi, maka di sini kita tahu bahwa vektor tersebut ketika kita berikan nilai A, maka dia akan masuk ke A sini, maka dia akan membentuk ke FA. Maka ini ada menjadi titik pangkal, dan B maka menjadi titik pangkal juga. Gitu. Nah, bagaimana dengan ini? Kita berangkat dari sini, dari 0. Kita pause dulu. Kita berangkat dari 0. Habis itu kita jalankan. Dan ketika kita maksimal ternyata sampai 2 pi, maka dia kembali lagi ke 0. Gitu. Makanya ini kita sebut sebagai kurva tertutup. Gitu, yang ini. Yang awal nih. Jika FA sama dengan FB, maka kurva C disebut kurva tertutup. Gitu. Nah, bagaimana bentuk kalau misalnya kita tanpa menggunakan tracing, apakah betul? Situ ya udah kita coba terus kayak ini F T sama dengan 3 cos T 2 sin
maka hasilnya seperti itu. Betul ya? Maka hasilnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita coba hilangkan tracingnya. Nah, kita coba hilangkan tracingnya, maka dia juga akan sesuai. Gitu. Nah, kita kan tahu tadi ada 3 cos T dan 2 sin T. Nah, maka kalau kita ubah, kita runtut ini nih, kita ubah dalam bentuk. Makanya fungsi tadi itu kita bisa berubah dalam bentuk elips gitu ya. Nah, misalnya X sama dengan 3 cos cos A. Oke, maka pergerakannya seperti itu. Sedangkan Y sama dengan sin A. Oh maaf, 2. Oh, ini tadi ada kesalahannya, maaf. Oke, misalnya X sama dengan, oh betul tadi 3 cos A, betul tadi. Habis itu yang Y sama dengan 2 sin A. Oke, maka pergerakannya akan seperti ini. Nah, ini tadi yang kita sebut sebagai X dan Y-nya. X dan Y-nya ini. Nah, ini X sama dengan 3 cos T, Y sama dengan 2 sin T. Maka ketika kita kita ubah ya dalam koordinat kartesius, maka dia akan membentuk seperti ini. Ini adalah yang X, ini adalah yang Y, gitu. Maka dia akan berpotongan dan membentuk dan memotong di titik A, itu di mana titik A adalah pergerakan dari ujung vektornya. Begitu. Oke, sekarang kita coba yang lain. Oh, kalau saya coba yang lain, saya udah buat yang satunya lagi. Jadi ini yang satunya. Ini adalah yang soal ini. Ini adalah yang soal nomor 2 ini. Soal nomor 2. Oke, yang soal nomor 2 ini bisa kita lihat di sini bahwa ketika kita play, dia bergerak seperti itu. Nah, kembali lagi. Nah, kalau ini tidak tertutup ya. Tidak tertutup. Kalau tadi kan, kalau yang ini tertutup. Karena sama nih. FA sama dengan FB. Sedangkan yang ini tidak. FA tidak sama dengan FB. Makanya dia tidak tertutup. Tapi ini bentuknya parabola. Nah, kenapa cuma sampai sini? Ya karena kita batasi. Karena terbatasi oleh ini. Gitu ya. Makanya dia cuma sampai situ. Kalau tidak, dia bisa lurus membentuk parabola, gitu ya. Bisa lanjut membentuk parabola. Oke, kalau yang ini silakan nanti teman-teman coba, dan yang ini juga silakan teman-teman coba. Nanti bagaimana menggambar grafik fungsinya menggunakan GeoGebra, gitu ya. Menggunakan GeoGebra, jadi nanti ini ada tadi caranya sama, alurnya sama seperti yang saya buat di sini. Alurnya sama. Nanti silakan teman-teman praktekkan sendiri bagaimana cara membuatnya. Nanti silakan teman-teman pamerkan ketika nanti di perkuliahan, gitu ya, perkuliahan online minggu depan. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Jadi nanti silakan kalian bisa cek di sini, bisa cek sendiri di sini. Oke, jadi seperti ini. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.